Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan kami di channel YouTube Mualaf Center Ayah Sofia. Pada kali ini kami kedatangan bintang tamu. Yang pertama yakni Gus Beti selaku pakar Kristologi dan budayawan Indonesia. Assalamualaikum Gus Beti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Saya alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, matur nuwun. Selanjutnya yang kedua, bintang tamu kami yang kedua yakni Bapak Dr. Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sehat? Alhamdulillah, Allah memberi kesehatan terus. Terus yang terakhir, bintang tamu kita yakni Ustadz Ahmad Wakid selaku pemerhati perbandingan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ditanya sehat. Oh iya, apa kabar Ustadz? Pangestu. Harus adil ya. Iya, adil lah. Iya, monggo. Jadi pada kali ini kita akan berdiskusi atau berdialog tentang Kristologi dan perbandingan agama. Mungkin pertanyaan pertama bisa langsung saya mulai. Tanyakan kenapa ratunya naga? Oh iya, kenapa Gus? Oh. Pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Gus Beti, kenapa tatonya bentuknya naga? Padahal tidak punya hubungan dengan naga 9. Sembilan naga. Ya, naga itu kan sebetulnya mitologi. Nggak ada dalam, karena orang-orang seni itu suka khayalinya bermain ya. Dalam faktualitasnya naga seperti apa kan enggak pernah ada. Jadi itu merupakan binatang gitu ya. Itu tapi mitologi aja. Langsung aja ke tema kita pada hari ini. Saya ingin pertanyaan pertama ya, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Gus Beti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini umat Islam itu kan wajib mengimani kitab-kitab Allah. Yakni Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an. Jadi seharusnya sebagai umat beragama seperti Yahudi, Kristen dan umat Islam itu satu pemikiran. Tapi kenapa kok saat ini itu malah terjadi perpecahan? Bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Itu kenapa, Gus? Terus pertanyaan saya selanjutnya, perbedaan Alkitab yang dimaksud Al-Qur'an sama Alkitab yang sekarang ini dibawa oleh, yang diyakini oleh umat Kristen itu apa? Kira-kira mungkin penyebabnya itu dari situ. Atau seperti apa? Saya juga tanya. Sebetulnya itu yang gemetar itu aku, bukan kamu. Kenapa kamu gemetar menanyaiku? Karena aku kalau dekat cewek cantik itu paling nggak kuat, sering gemeter. Ini justru ceweknya yang gemeter nanyain aku gitu. Guyon ya, nggak harus serius gitu. Kita ngobrol santai aja. Ini ada sesepuhku ini. Ini guru saya. Enggak, maksudnya sesepuh dalam keilmuan. Oh. Kan ini kan guru-guru saya semua. Nah, makanya hati-hati ya dalam memahami diksi. Apalagi dalam kitab suci itu harus hati-hati. Nah, sepuh apa? Sepuhnya apa gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh ya. Sepuh apa? Begitu juga kalau jin itu apa? Nah, itu tuh harus ngerti dulu jin ini kemana maunya. Secara kontekstualnya itu apa gitu. Makanya kalau aku bilang ayo kita berdiskusi secara dewasa. Dewasa apa? Apa umur? Enggak. Dewasa itu kerangka berpikir. Diskusi yang dewasa itu siap menerima perbedaan setajam apapun itu menjadi sesuatu yang biasa. Itu dewasa. Kalau ketemu, alhamdulillah nggak ketemu saling menghormati gitu. Tapi ngomong-ngomong aku lupa pertanyaannya apa. Pertanyaannya apa tadi? Umat Islam kan wajib mengimani kitab-kitab Allah. Nah di dalamnya itu kan ada Injil, Taurat, Zabur. Iya, seharusnya kita kan satu pemikiran antar umat beragama. Tapi kok kenapa malah terjadi perpecahan? Karena gini apa ya? Pertama tertulis begini di Al-Qur'an itu. Kalau aku mau menjadikan semua satu umat, iya, itu apa sulitnya sih gitu? Kan di Al-Qur'an begitu.
Allah itu kan bisa Ya. menjadikan satu umat. Kalau aku mau, kenapa sih nggak aku jadikan satu umat gitu kan? Ya. Tapi kan Allah nggak mau jadikan satu umat. Itu logika berpikirnya begini. Lah kalau semua sudah aku jadikan satu umat, tugasmu apa? Tugasmu ki apa? Nah, kita ini dipilih sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Kembali kepada khilafah. Khilafah itu amanatullah. Kalau khalifah orang yang mengemban amanat Allah. Kita justru berdakwah. Nah, SKP Bersatu Islam kita nggak bisa dakwah. itu filosofi sederhana loh ya. Tapi begini. Artinya kenapa akhirnya berpecah-pecah? Itu karena kita tidak mau tunduk terhadap Allah. Itu nanti teori kajiannya diabrogasi. Abrogasi itu adalah agama yang kemudian itu meluruskan dan melanjutkan perjuangan agama yang lalu, gitu loh. Memperbaiki juga. Aku bisa menyempurnakan, tapi aku lebih senang meluruskan. Seperti gini loh. Kenapa Islam itu kok Bani Arab itu kok nabinya cuman taruhlah 2 ya, Ismail masuk lah ya. Kenapa kok 2 gitu? Kenapa kok banyak Bani Israel? Berapa itu berarti? 25, 23 ya. 23 di Bani Israel, cuman 2 di Bani Arab gitu. Kalau misalnya diksinya meluruskan berarti kan agama yang sebelumnya itu ada masalah gitu. Berarti Allah menurunkan ajaran yang disampaikan ke Rasul yang sebelumnya itu ada masalah gitu. Kalau Iya, sajane papan tulis, tapi mau aku kadang gak jaluk papan tulis. Jadi gini loh ya. Dari tadi, kenapa di Bani Israel itu lebih banyak nabinya daripada di Bani Arab? Itu pertanda bahwa di Bani Israel itu banyak penyimpangan. Ya, kita ambil dari satu nabi ya. Selama sekian tahun itu kan agama itu setelah ditinggal nabinya menyimpang. Diturunkan nabi lagi. Membalikkan lagi. Begitu juga diturunkan lagi. Karena ini si Israel suka nyimpang-nyimpang, makanya nabinya turun lagi, nyimpang lagi, turun lagi, nyimpang lagi, turun lagi gitu loh. Nah, di Bani Arab tidak begitu gitu. Artinya ini kalau kita lihat konteks kebangsaan 2 ini dulu loh ya, bukan tentunya kan nanti Islam universal ya. Kalau di Arab kan relatif ya, sampai sekarang ya meskipun kalau orang Jawa bilang abangan tetap aja Islam gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, seharusnya kan abrogasinya begini. Makanya aku bilang ya, kenapa sih aku ini harus Islam? Karena aku dilahirkan di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang itu membawa Islam. Gitu loh. Seandainya aku lahir di zaman Bapak Abraham, aku harus ikut milah Abraham. Karena Nabi pada saat itu yang otoritatif Bapak Abraham. Ketika aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, harusnya aku menjadi Yahudi. Gitu loh. Tapi kan kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Islam. Syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad gitu ya. Berarti aku harus berislam. Jadi agama itu sebetulnya cuma satu ini ya. Dari siapa ya? Dari Yahudi lah ya. Yahudi. Terus datang Kanjeng Nabi Isa ya. Kanjeng Nabi Isa ya, dengan Nasraninya. Seharusnya Yahudi itu migrasi ke Nasrani. Karena ini kan sudah diluruskan oleh Nabi Isa. Ya. Ini satu garis. Tapi kan Yahudi enggak mau. Iya kan? Iya. Enggak mau. Berikutnya turun Kanjeng Nabi. Karena Yahudi ini sudah expired. Ya. Gitu loh. Expired diperbarui oleh Syariatnya sudah tidak berlaku lagi. iya, Kanjeng Nabi Isa. Nah, terus ini nyeleweng lagi kan, datang pelurus yang meluruskan ya. Dia apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seharusnya Nasrani itu bermigrasi ke Islam. Nah, kalau semua ini berlaku taslim, tunduk Muslim ya, itu
akan lompat begini loh, dari sini lompat ke sini, ini lompat ke sini, ini lompat ke sini. Jadi dalam satu waktu hanya ada boleh satu dinul loh. Ya. Karena aku memandang bahwa Satu masa. dalam satu masa ya. Karena makanya aku dalam posisi mengatakan bahwa dalam video-videoku itu tidak semua nabi beragama Islam. Tapi Muslim. Gitu loh. Tapi Muslim. Baru setelah abad ke-7 ya, secara bahasa juga begitu ya. Yang tetap Nasrani ini sudah nggak bisa dibilang Muslim. Karena dia Muslim itu kan tunduk. Dia sudah tidak tunduk. Kalau dia Muslim, dia harus ke Islam. Yang Yahudi pun sudah tidak bisa dibilang Muslim. Gitu loh. Kalau dia mau Muslim, ini jadi dari sini Yahudi bermuara jadi Nasrani, Nasrani bermuara jadi Islam. Jadi ini sudah masa lalu gitu loh. Tapi kan faktanya tidak. Tetap bertahan pada kebanggaan agama masing-masing. Nah, ternyata makanya Islam ini hebat ya. Ternyata apa? Nasrani itu kan sebetulnya harusnya protes terhadap Yahudi. Kenapa kamu nggak mau jadi Nasrani? Ini loh, Yesus ini sudah meluruskan apa-apa yang sudah tidak lurus lagi dari yang dibawa oleh Musa. Iya. Tapi kan akhirnya dia memprotes dalam tanda kutip. Tapi protes itu dilakukan juga sama dia. Artinya ketika datang Islam, podoai sama Yahudi, dia nggak mau ke Islam. Kristen. Si Kristennya itu. Paham ya? Jadi Kristennya menanyakan Yahudi, tapi apa yang ditanyakan itu dilakukan sendiri oleh Kristen gitu. Jadi tidak mau mengakui. Ya. Begitu juga kitabnya. Yahudi tidak mau mengakui Injil. Kristen mengakui Injil dan Torah. Ya. Islam mengakui semuanya. Gitu loh. Kenabiannya juga begitu kan. Jadi dari situ aja sebetulnya, tapi jangan bilang karena aku Islam loh ya, aku enggak mau. Aku kalau diskusi itu aku bilang, saat ini Islam menjadi milikku dan aku simpan dalam lemariku. Kita berbicara otak. Jadi jangan bilang kalau aku bilang Islam itu agama yang benar, bukan karena aku Islam. Aku enggak mau. Tapi itu karena otakku dan itu bisa diuji secara universal gitu loh. Jadi kalau aku bilang iki apa iki oren ya. Iya. Semua ngakui ini oren bukan karena aku suka warna oren gitu. Jadi aku kalau diskusi gitu, misalkan diskusi terbuka. Pada saat ini Islamku aku simpan di lemari di kamarku yang terindah. Dan kita berbicara otak. Itu. Nah, jadi kitab-kitabnya itu ya seperti itu. Masalahnya sekarang yang diakui Islam sebagai Torah dan sebagai Injil itu Torah yang mana, Injil yang mana, kan gitu kan? Ya Torah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Isa. Itu yang diakui. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang sekarang itu Torah itu masih original sebagai yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa? Apakah Injil sekarang itu Injil yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa? Itu kan pertanyaan lagi. Gitu loh. Ya. Makanya teman-teman Kristen kadang-kadang bingung lah, katanya kitabnya tidak original gitu ya, tapi kok masih dikutip gitu. Ya aku jelaskan. Begini loh Mas ya. Ketika Kanjeng Nabi kami ditanya kepada sahabat bagaimana cara mensikapi kitab-kitab yang terdahulu, itu kalau bahasa gampangnya itu uji kesahihan. Jadi jangan diterima semua, jangan ditolak semua. Kalau dia selaras dengan Al-Quran dan logik, kita terima. Gitu loh. Ya. Jadi kita terima begitu, caranya begitu. Jadi jelas gitu loh. Mereka tahu dan sesuatu yang kadang-kadang aku juga sampai males karena lelah menjelaskan ya. Teman-teman itu ada yang berpikir parsial. Kalau kita kan enggak, Torah itu kitabullah, Injil kitabullah, Al-Quran kitabullah, dan diturunkan dari Allah yang sama. Kalau mereka kan tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu mengkopi Bible atau Injil karena ceritanya banyak sama gitu.
Bagaimana mau dikatakan mengcopy? Bagaimana mau dikatakan plagiat? Orang yang punya itu satu kok. Kalau aku plagiat kan ini buku si A dicontek sama si B, dia bikin buku lagi. Itu plagiat. Ini sumbernya sama. Gitu loh. Jadi kembali lagi jawabannya, Pak, karena tidak mau tunduk. Kalau kita mau tunduk, Yahudi begitu Nasrani turun, dia jadi Nasrani. Nasrani begitu Islam turun, dia jadi Islam. Gitu. Jadi satu masa ya, satu waktu, satu dinulo. Kalau sekarang kan enggak. Satu waktu 3 dinulo ini. Yahudi, Nasrani, Islam. Gitu loh. Jadinya begitu. Dan aku pernah diskusi dengan teman Kristen, kebetulan dia pernah kita undang ke sini ya. Dia mengatakan begini, Kristen Tauhid dari Semarang, ya. Unitarian. Ya, Unitarian. Kalau saya enggak masalah, orang keluar masuk Islam, masuk Kristen, masuk Yahudi enggak masalah gitu. Orang itu sama-sama keluarga besar Allah. Gitu loh. Karena dia masih memandang 3 ini masih berlaku semua. Paham ya? Tapi kalau aku kan tidak, datang saling menggantikan dan meneruskan. Nasib masuk. Nasib mansuh kalau bahasa kita. Kalau bahasa Alkitabnya itu abrogasinya itu. Gitu. Ya. Sopo jenengmu lali ya, Mbak Ririn. Aku nek cedek wong ayu yo ngene, gak fokus kate ngomong. Ririn. Ayo. Gitu, Rin. Maaf, ini saya tanya ke Gus Betik aja atau bagaimana? Boleh kemana saja, dan nanti Gus Betik juga boleh ditanya yang lain juga. Boleh. Atau mungkin begini Mbak Ririn. Iya. Dari penjelasan Gus Betik tadi mengingatkan sayangnya saya ini enggak hafalan, pengingatan saya tidak begitu bagus. Kalau sudah membaca buku, substansinya sudah. Jadi ada satu buku dalam bahasa Indonesia yang bercerita tentang sejumlah tokoh dunia yang kemudian masuk Islam. Nah, ada sebuah kisah yang unik ini terjadi di Amerika. Waktu ada seorang Muslim, sebut sajalah Muhammad itu karena memang nama Muslim, itu mau berbisnis di Amerika. Dan kemudian perikanan bisnisnya itu kebetulan adalah pendeta dan aktivis. Akhirnya di situ sang anak pendeta terutama yang juga di sini, awalnya dia tidak mau, tapi kemudian oleh sang bapak, ini kan kesempatan kamu ya, meluruskan domba yang tersesat di jalan yang benar. Ditanya begitu, wah kesempatan kalau gitu, gimana caranya? Nah, kemudian oleh mereka, keluarga ini kebetulan terdiri dari 3, bapak, anak bersama istrinya. Yang akhirnya di perjalanan lalu ketemu pendeta satunya, lalu bergabung ke dalam menjadi 4 ini. Mereka sepakat untuk bagaimana mengkristenkan Muhammad ini. Maka caranya adalah kemudian ditempatkanlah dia di dalam bisnis itu. Oke, kami punya tempat tinggal yang cukup leluasa, jadi nggak usah you katakanlah menyewa dan sebagainya. You bisa bersama kami, hidup bersama kami. Tujuannya sebetulnya adalah dalam kerangka untuk Mengkristenkan. Nah, ketika mereka berkumpul, 4 orang ini berkumpul di meja makan, maka kemudian mereka bertanya kepada si Muhammad, kitab suci yang kamu baca, itu Al-Quran edisi apa dan edisi berapa? Pertanyaannya edisi. Sang Muhammad menjawab, kami nggak mengenal edisi, kami nggak mengenal versi, kami nggak mengenal. Al-Quran yang saya baca ya ini dari dulu sampai sekarang ya ini, dimanapun dari dulu sampai sekarang seluruh dunia ya ini. Tidak ada amandemen. Tidak ada amandemen, tidak ada revisi, tidak ada edisi. 4 orang ini nggak percaya semua, impossible. Lalu kemudian masing-masing, saya membawa ini, edisi ini, saya membawa ini, saya membawa ini. Jadi 4 kitab yang dipegang oleh 4 orang ini berbeda, itu dalam 3 dalam satu rumah, yang satu beda rumah. Jadi mereka akhirnya kebingungan, loh mana mungkin omong kosong, ada buku yang terbit katakanlah mulai 1400 tahun dan lalu sampai hari ini tetap itu omong kosong, kami nggak ada lagi, kami punyanya begini ini, dan ini pun masing-masing isinya beda loh ya.
edisi yang berbeda, ya. Ada revised edition, kan ada edisi revisi, itu beda lagi, gitu. Nah, sehingga mereka lalu dengan jawaban itu kebingungan. Apa mungkin omong kosong, jangan dong you menipu. Akhirnya dia bilang, oke, you bisa mencari masjid yang ada di Amerika ini untuk bertanya pada mereka, apakah mereka itulah yang terjadi. Kemudian 4 orang ini menjadi penasaran, lalu menelusur, mengetrace terhadap peristiwa ini, terhadap kebenaran omongan si Muhammad bahwa hanya ada satu kitab tanpa revisi sejak terbit dari dulu sampai hari ini. Sementara mereka edisi revisinya itu terus berjalan, bergulir terus, gitu ya, bergulir terus. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Walhasil ujungnya, akhirnya dia menemukan bahwa ini loh yang namanya kitab suci. 4 orang ini, termasuk semuanya pendeta ini, tokoh-tokoh ini, akhirnya masuk Islam semua gara-gara pengen mengkristenkan Muhammad teman bisnisnya ini, gitu loh. Nah, di sini menariknya kalau kemudian kita hubungkan lebih jauh dengan kajian yang tadi dikatakan oleh Gus Betik, sebenarnya duduk perkara sebuah kitab itu disebut suci, itu sebetulnya seperti apa? Apakah tanda petik Alkitab yang sekarang misalkan Mas Gus Betik pegang itu ya, apakah itu memang sebuah kitab suci? Ataukah itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci? Pertanyaan jadi seperti itu. Kenapa? Faktanya adalah bahwa kitab ini satu, sampai hari ini misalkan saya sendiri sebagai seorang muslim belum pernah ketemu sekalipun dengan yang namanya, katakanlah misalkan Taurat yang adanya di zaman Kanjeng Nabi Musa. Saya juga nggak pernah ketemu Injil yang diturunkan di zamannya Nabi Isa. Yang saya tahu adalah kemudian adalah terjemahan. Ya. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah kitab semacam ini di mana sudah kehilangan runtutan rangkaian turunnya itu masih bisa dikatakan sebagai sebuah kitab suci? Ya. Apakah ini tidak lagi, apalagi kalau di dalam konteks Islam ada nasih mansuh, di mana turunnya kitab yang kemudian itu tanda petik menghapus keberlakuan. Ibaratnya seperti logikanya adalah konstitusi. Jadi kalau sebuah konstitusi itu ada yang baru, maka yang lama hilang dengan sendirinya. Sudah expired, tidak lagi berlaku. Nah, kan tadi digambarkan secara Taurat diganti oleh Injil, diganti oleh Al-Quran. Sehingga kemudian mestinya sekarang ini nggak ada lagi kitab suci selain Al-Quran. Karena apa? Sudah diganti. Dan fakta secara empiris sampai hari ini saya sendiri selalu bertanya, apakah misalkan di Vatikan sana itu ada kitab Taurat, kitab Injil yang asli yang turun di zamannya? Kalau ada, mengapa? Misalkan ketika kita terjemahkan kok muncul revisi, edisi revisi. Selain beragam apa istilahnya, penerbit yang beragam, yang isinya berbeda tadi, jadi pencetak yang berbeda, penulis yang berbeda, sekaligus juga ada revisi. Kalau memang sebuah kitab suci dan misalkan di Vatikan itu ada, mestinya kan ya satu kitab itu yang tentunya sama, dijadikan rujukan terus. Nah, sehingga pernah anak saya bertanya gini, ya banyak sekali orang Indonesia itu yang ngeritik kita karena apa? Kenapa orang Indonesia kok kitab sucinya kok bahasa Arab? Kenapa enggak diterjemahkan saja sehingga kita semua bisa tahu artinya? Kira-kira pertanyaannya begitu. Jadi seharusnya biar kita tahu isi tentang Al-Quran, ya sudah yang kita baca adalah yang berbahasa Indonesia. Begitu. Malah ada yang sholat pakai bahasa Indonesia. Akhirnya saya jawab, justru itulah hikmah yang luar biasa. Para ulama ketika membolehkan Al-Quran diterjemahkan, ada syarat. Apa? Aslinya harus tetap didampingkan, disertakan. Sehingga akhirnya kita tidak terjebak tentang kitab suci yang sebenarnya bukan suci lagi. Karena apa? Wong terjemahan itu apa ya, sama dengan kitabnya. Tapi begitu kita punya kitab suci yang asli, kemudian ada terjemahannya, andai kan ada kesalahan, kita bisa melacak peluangnya kesalahannya di terjemahan. Nah inilah sehingga sampai hari ini akhirnya kita bersyukur karena tidak pernah memiliki kitab yang tidak suci. Walaupun kita punya terjemahan, aslinya tetap ada. Sementara yang lain-lain, kita sampai hari ini, untuk khususnya orang Indonesia, tidak menemukan informasi adanya kitab yang dijadikan rujukan untuk misalkan menerjemahkan.
Sebab kalau ada, mestinya tidak ada yang namanya edisi revisi. Nah, sehingga ini mestinya Gus Bete perlu bicara, menduduk perkarakan kitab-kitab ini bagaimana gitu loh. Jadi sebenarnya kitab Injil itu asli apa palsu? Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, pertanyaan begitu. Atau paling tidak, bagaimana meletakkan, menduduk perkarakan kitab-kitab yang sekarang ini ada. Alkitab lah, anggap Alkitab yang ada, ketika faktanya ada banyak versi, ada banyak revisi. Ini fakta ya, ini fakta. Silakan Anda datang, ya atau Anda silakan menghimpun terbitan-terbitan Alkitab. Anda akan menemukan antara terbitan yang dulu dengan yang sekarang ada perubahan dan sebagainya. Anda akan temukan. Terus kemudian dari terbitan satu dengan terbitan yang lain ada perbedaan. Anda akan temukan itu fakta ya. Itu fakta. Apalagi itu tadi kalau di dalam buku itu sudah sampai dijelaskan bahwa si ibu-ibu ini memegang revisi ini atau edisi ini, terus ini itu dijelaskan. Di mana isinya mereka mengaku masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga saya kira sebagai seorang kristolog, Gus Bete harus bertanggung jawab memberikan pencerahan pada kita gitu loh. Ini mendudukkannya bagaimana? Ya, begini. Apalagi, mohon maaf, apalagi kalau dihubungkan dengan isu yang lagi hangat. Ya, ya misalkan Ustadz Wahloni berani mengatakan bahwa Alkitab atau Bible ya itu palsu kan gitu kan ya. Nah, sebetulnya perkaranya ini kayak apa? Nah, ini saya pikir menjadi menarik kalau kemudian sebagai seorang pakar kristolog yang mengenal bahkan mempelajari edisi demi edisi itu lalu kemudian menduduk perkarakan ini gitu loh. Begini, aku harus hati-hati ngomong sama orang pinter nih. Ngomong sama dosen apalagi pakar komunikasi ini harus pinter memilih jalinan kata. Jadi begini, suci ya. Pertama kali kita harus sepakat yang dikatakan suci itu apa. Kan gitu. Itu dulu. Kalau gitu itu nggak sepakat, kita nggak ketemu. Nah, menurutku nih, nanti kalau punya pendapat lain monggo. Menurutku ya, suci itu artinya dia tidak berubah sebagaimana dia pertama kali diturunkan kepada nabinya. Itu baru suci. Tetapi jangan berbicara fisik loh ya, ini substansi. Ya, jangan terus ini apa Al-Quran yang diturunkan pada, oh enggak, ini sudah di copy paste berkali-kali. Yang aku maksudku substansinya, kontennya itu. Jadi yang dikatakan suci itu dia tetap tidak berubah sebagaimana pertama kali dia diturunkan itu. Kalau dia sudah berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Itu namanya berubah, sudah tidak suci lagi. Substansinya ya. Begitu juga kalau meneliti yang paling mudah dari kitab suci apapun ya. Dari kitab suci apapun. Kalau di perspektif Islam itu kan sudah jelas bahwa Al-Quran itu turun dalam edisi bahasa Arabian ya. Sementara kalau di edisi Alkitab yang itu terdiri dari Torah dan Injil sebagai induknya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu memang agak para pakar sendiri agak masuk dalam sebuah polemik apakah Ibrani apakah Aramaik gitu. Itu masih terjadi polemik lah ya. Belum bisa memastikan kalau Islam ya Arabian gitu kan. Masalahnya sekarang aku nggak mau jawab nih ya. Maksudnya tidak mau jawab secara saklek. Kita sama-sama berpikir lah. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama apa enggak, gitu aja. Nanti supaya dijawab sendiri. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau beda? Apakah terjemahan kitab suci itu bisa disebut kitab suci? Itu aja jawabanku. Supaya semua pada mikir gitu. Ya, ini kan terjemahan ini ya. Karena sudah jelas ini bahasanya Indonesia. Karena aku sudah bilang tadi, suci itu menurut aku dia tidak berubah sebagaimana dia diturunkan. Nah, kalau aku pakai parameter bahasa, ini kan sudah berubah. Makanya ini disebut terjemahan. Nah, sekarang apakah terjemahan kitab suci itu bisa disebut kitab suci?
ketika sesuatu itu adalah terjemahan, Ya. mestinya ada sumber yang diterjemahkan. Ya, itu jadi masalah lagi. Ya, sumber yang diterjemahkan, kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen itu larinya nanti ke Kodek. Vulgata dan Septuaginta, ya. Tapi yang jadi masalah, yang itu dianggap sebagai data primer, itu juga sudah terjemahan. Septuaginta itu dalam bahasa apa? Itu Septuaginta, aku lupa apakah Yunani ataukah Yunani kalau Romawi ya, Ya, antara Romawi ada dan Romawi Yunani. Laki-laki, bukan bahasa asli yang digunakan. bukan bahasa asli. Karena sebenarnya seperti yang tidak, alhamdulillah dari para ulama Muslim ya, bahwa ketika keinginan menerjemahkan itu muncul, ternyata ada kearifan yang luar biasa, di mana aslinya disertakan. Iya. Seyogianya menurut saya, kalau penerjemahan Alkitab ini pun seyogianya mestinya aslinya disertakan, sehingga katakanlah orang bisa merujuk katakanlah kebenaran kitab ini secara tuntas. Ini dari sisi seperti, sehingga pertanyaan saya, apa memang masih ada? Kan menjadi misteri itu menjadi misteri, karena kalau masih ada dan itu sesuai dengan yang diterjemahkan, mestinya itu akan disertakan atau paling tidak juga diterbitkan, sehingga seseorang bisa merujuk aslinya dan merujuk terjemahannya Iya. untuk, jadi terjemahan untuk atau membantu pemahaman dirinya karena bahasa yang berbeda. Tapi setidaknya yang aslinya sendiri kan harusnya ada, sehingga ketika sekarang ini tidak ada, ya menurut saya timbul polemik. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, dari sebuah buku yang saya baca itu tentang tokoh-tokoh dunia yang masuk Islam itu menggambarkan bahwa ternyata ada edisi yang berbeda, kemudian ada revisi-revisi yang berbeda. Bagaimana sebuah terjemahan direvisi, mestinya kan ya ada sumber yang dirujuk gitu. Nah, sehingga ketiadaan inilah menurut saya ya menjadikan polemik yang berkepanjangan, dan yang sekarang ini saya tidak tahu ketika Ustadz Wahloni mengatakan Bible itu adalah palsu. Saya tidak tahu maksud yang dimaksudkan beliau itu apa. Kalau yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dikatakan Gus Betik tadi tentang yang namanya suci, ya memang nggak suci lagi. Kalau yang istilahnya standar tolak ukur yang disebut suci tadi adalah asli dan tidak berubah, maka ya tidak asli lagi dan sudah berubah, kan begitu. Kalau kok itu yang dijadikan rujukan gitu loh. Saya nggak tahu Ustadz Yahya Wallon itu menggunakan parameter yang seperti apa sehingga beliau berani mengatakan palsu. Apakah konotasinya adalah karena sudah terjemahan maka disebut palsu karena bukan lagi aslinya? Saya tidak tahu dalam konteks itu Yahya Wallon ini bicara soal apa. Tapi memang menjadi sebuah hal yang menarik buat saya adalah kalau memang itu terjemahan dan ada aslinya, mestinya aslinya disertakan sebagaimana Al-Quran diterjemahkan. Agar dengan demikian keaslian, keotentikan ajaran itu tergenggam, jadi tidak terbawa kemana-mana. Karena bagaimanapun sesuatu pesan di masa lalu ketika melewati rentang waktu yang panjang, sangat rentan terjadi namanya ya perubahan-perubahan, degradasi. Dan kalau menurut pencermatan saya, hampir selalu diturunkannya nabi dan nabi itu karena terjadinya perubahan, penyimpangan dari sebelumnya. Bukan nabinya yang menyimpangkan, tapi masyarakat pemeluknya. Jangankan kalau begitu, ya di Indonesia sekarang lagi muncul lagi ada nabi baru katanya tadi. Nah, kan gitu kan ya. Dan kita kan coba di Indonesia saja berapa kali kita ketemu nabi baru, ya. Musadek dan sebagainya. Karena agama sekali lagi bukan agama. Mungkin diantara kita pernah melihat demonstrasi bagaimana terjadinya bias informasi. Ya, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8. Saya membisikkan sesuatu kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad saya minta kemudian membisikkan sesuatu yang saya bisikkan kepada. Ujungnya apa yang terjadi? Jauh banget. Apalagi kalau yang ditunjukkan itu foto. Wah, ini saya tunjukkan, saya suruh ceritakan ke dia, terus kemudian dia tidak lihat fotonya sudah nggak bisa dilihat lagi karena tidak disertakan kan. Apa jadinya nanti kira-kira? Kesana terakhir kayak apa? Dari hasil uji eksperimen tentang ilmu komunikasi, hasilnya jauh banget, berbeda sama sekali dari yang informasi pertama ke informasi. Artinya apa? Bias dan rusaknya informasi karena rentangan waktu.
yang karena di situ terjadi persepsi-persepsi tentang itu luar biasa. Nah, ini hanya bisa dijaga kalau produk aslinya itu disertakan. Nah, ketika ini tidak, itu menjadi rentan banget. Maka saya bersyukur betul ketika para ulama waktu itu lalu membenarkan adanya terjemahan tetapi disertakan aslinya. Sehingga sampai kapanpun kita tidak pernah kehilangan jejak. Dan sampai kapanpun kita bisa mengklaim bahwa ini suci. Kenapa? Karena sejak asli turun pertamanya ya seperti ini. Dari sisi itu saja. Kalau saya sendiri kalau menelusur Al-Quran, oh tidak hanya dari sisi itu. Al-Quran itu memang disebut mukjizat. Dulu saya waktu kecil juga merasa aneh. Mukjizat kok Al-Quran. Semua nabi juga bawa kitab, kan itu kan ya. Kok tidak disebut mukjizat? Kenapa Al-Quran baru disebut mukjizat? Saya merasa aneh. Yang namanya mukjizat itu laut terbelah kan gitu kan ya, atau berjalan di atas air, orang buta dihidupkan, itu mukjizat. Dulu saya begitu berpikir. Sekarang saya baru sadar bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Ya karena Al-Quran ini sesuatu yang tidak pernah berubah dan orang bisa menguji bukti bahwa memang ini adalah kitab suci. Misalkan bagaimana cara mengujinya? Kalau saya begini, ilmu metode penelitian ilmiah kan gitu kan ya. Jadi Al-Quran itu ataupun kitab-kitab yang disebut suci itu pasti berbicara 3 perkara. 1, bicara tentang alam. 2, bicara tentang manusia. 3, bicara tentang kegaiban termasuk Tuhan. Nah, kalau menurut metodologi ilmiah, maka yang namanya riset itu tidak perlu populasi yang diriset, tidak perlu semuanya diriset, cukup sampel. Nah, Al-Quran juga demikian. Mari kita riset. Loh, Al-Quran diriset. Ya, jangan mengambil ayat-ayat yang berbicara soal kegaiban. Karena riset tidak bisa menyentuh dunia gaib. Tapi dunia tentang alam dan tentang manusia bisa diriset. Dan hari ini kita menemukan bukti-bukti luar biasa. Berbagai riset mengungkap kebenaran Al-Quran. Coba bayangkan ketika, saya tidak hafal ya, di dalam Al-Quran bicara tentang bahwa di dasar laut itu ada api. Orang logikanya kan ngawur tuh. Logika dangkal saya sebagai orang ilmu sosial, bukan ilmu eksak ya. Ngawur loh, itu air loh. Di dalam air kok ada api. Lawang api itu kena siraman air langsung mati. Faktanya sekarang ditemukan. Itu luar biasa. Siapa yang masuk Islam yang kemudian menulis Bible Science dan teknologi itu? Al-Quran, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ya. Yang ketika dia melihat laut yang tidak menyatu karena ada dinding yang ternyata terungkap di dalam Al-Quran. Ar-Rahman itu. Dan saya juga waktu itu juga nggak punya bayangan. Tapi setelah kemudian foto-foto tentang laut itu saya, subhanallah, bener-bener air ketemu air nggak menyatu seperti minyak dengan air. Cuma bedanya minyak dan air bawah atas. Kalau ini berdampingan, tapi diobok-obok balik lagi, diobok-obok balik lagi. Itu terungkap di dalam Al-Quran. Lah apakah Kanjeng Nabi itu adalah ahli kelautan? Kok bisa mengungkapkan tentang rahasia laut? Bisa mengungkapkan rahasia api di bawah laut? Ini membuktikan. Jadi temuan-temuan ilmiah sekarang ini mengungkap secara konten Al-Quran itu tidak mungkin karya Suryadi, itu tidak mungkin. Gitu loh. Tidak mungkin. Kenapa? Itu prediksi yang akan datang kok ternyata benar. Kan gitu. Bicara masa lalu kan, kalau Al-Quran kan bicara masa lalu, bicara masa saat turun dan bicara masa saat depan. Termasuk bicara soal tentang jasad jasad Fir'aun yang kemudian diabadikan Allah. Itu tidak kita temukan dalam kisah Injil. Ya toh? Tidak kita temukan, tapi muncul di dalam Al-Quran. Dan fakta sampai hari ini kita bisa ketemu, bahkan bisa membayangkan dengan utuh wajah Fir'aun yang diselamatkan itu. Nah, jadi yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sekarang itu satu demi satu ayat-ayat itu terungkap, terbukti nyata. Itulah maka kalau tadi kalau Ustadz Ahmad mengatakan semakin banyak orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, ya logis karena orang Eropa mindsetnya adalah akademis atau pendekatannya adalah saintifik. Akhirnya menemukan bukti-bukti ya semakin berbondong-bondong gitu loh. Nah itu istilahnya selain tadi ya tidak berubah dari asalnya, juga kontennya itu bisa diuji bukti bahwa itu benar.
Karena sesuatu yang datang dari Tuhan, kalau saya begitu ya, tidak boleh ada kesalahan. Kalau masih ada kesalahan, ya tidak datang dari Tuhan gitu. Kira-kira begitu. Kalau itu gini Gus, penyelesaiannya itu Gus, sebelum jenengan, Boleh, saya boleh. tak kompliti dulu ini. Pertanyaannya Gus ini tak tambahi lagi. siap. Supaya nanti jenengan jelas no itu plek. Jadi saya pernah tanyakan hal ini masalah bahasa asli ini kepada teman-teman kita yang Kristen. Jawabnya tidak perlu bahasa aslinya. Yang penting esensinya. Informasi mau pakai bahasa apa saja. Yang penting esensinya sampai. Saya mau mengatakan saya lapar. Saya cuma ngomong gitu. Yang penting itu ngerti kalau saya lapar. Atau saya mau menyatakan saya lapar, I am angry. I am angry dalam bahasa Inggris. Atau yang penting sampai. Esensinya lawan bicara saya mengerti saya dalam keadaan lapar. Nah, ini bagaimana menyikapi ini? Jawabannya podo, ambil iki mau. Jadi satu, cuma pasti nanti akan dijawab seperti ini. Mau pakai bahasa apa saja nggak penting. Saya pernah tanya ini Gus dalam diskusi dengan teman saya Kristen. Dia bilang nggak penting bahasanya, yang penting esensinya sampai. Yang dimaksudkan Paulus, yang dimaksudkan Yohanes sudah nyampe. esensinya. Nah, monggo. Oke. Dikeroyok sampean. Yang aku gini Gus Sur, yang jenengan sampaikan itu kalau kita di kajian-kajian Alkitab itu sebenarnya kan ada dua menguji kebenaran kitab suci itu. Kebenaran secara redaksional ya, dan kebenaran secara Konten, substansi. aku lupa istilahnya begini. Pertama ya, secara redaksi ya, ayat-ayat dalam kitab suci itu tidak boleh bertentangan. Gitu ya? Antara ayat dengan ayat yang lain. Nah, itu istilahnya aku lupa. Tapi jenengan tadi belum sentuh itu, bahwa ada nggak pertentangan di dalam. Karena Allah nggak mungkin bicara selegenje kan, nggak mungkin Allah di sini bicara A, di sini bicara B kan, nggak mungkin. Itu Kalau dalam Al-Quran koherensi. Ya, koherensi. Koherensi. Ikhtilafan kasiron. Nah. Mana itu ya? Ikhtilafan itu koherensi. Istilahnya itu koherensi ya. Terus jenengan belum bahas koherensi. Betul. Yang jenengan bahas tadi baru istilahnya aku lupa. Karena begini Gus, ini kan firman Allah ya. Alam ini juga kan firman Allah. Iya. Jadi ini diuji dengan fakta alam. Iya. Nah, jenengan tadi baru berbicara tentang fakta alam. Iya, betul. Itu istilahnya ada lagi ya. Aku lupa. Tapi intinya dua itu secara redaksional dia bertabrakan atau tidak ya. Secara hubungan dengan pernyataan kitab itu dengan fakta alam tuh bertentangan atau tidak. Koherensi tadi. Iya. Seperti tadi misalkan di dalam laut itu ada api gitu. Ya dibuktikan selesaiin ada enggak? Iya. Tapi kan gini Gus, hati-hati. Sains itu kan tidak langsung masuk ke final. Dia perlu waktu. Tapi kalau kebenaran sains itu sudah sampai kebenaran yang hakiki, dia pasti sejalan dengan kitab suci. Ya. Jadi kita harus bayangkan bagaimana ya kalau orang Arab dulu jadi kalau orang-orang Arab dulu itu bingung, itu wajar. Wah, ini ada nabi bilang di dalam laut ada api. Teknologi lepas pantai, pengubaran belum ada. Ya. Aku waktu pulang ke Sumatera itu ya, naik bis malam itu aku berjalan di Pantura itu aku mikir, oh iya ya. Coba kalau dulu aku lahir saat itu di zaman Islam awal, mungkin lari ya. Bisa nggak aku percaya ketika Kanjeng Nabi bilang di dalam laut ada api, gitu. Terus laut terpisah. Gitu. Terpisah kan bagaimana? Tapi kan sekarang zaman era teknologi kan, kalau kita naik di malam lepas pantai itu Pantura itu di pinggir-pinggir laut ada pengoboran lepas pantai itu apinya nyembur. Belum lagi api yang sesungguhnya memang ada seperti jenengan bicarakan tadi itu di dalam laut ada memang. Tapi apapun katanya demikian itu ternyata subhanallah Al-Quran itu sudah menjelaskan. Cuman aku lupa di ayat berapa itu katakan begini, kalau penjelasannya belum sampai, tunggu dulu, gitu loh. Jadi kita disuruh menunggu. Jadi kalau misalkan aku tarik permasalahannya
ke tentang api tadi ya. Wah, aku hidup zaman sekian kok katanya di laut ada api gitu. Aku nggak percaya, nggak ada sains kan, sains belum berkembang. Itu Al-Quran menciptakan alat itu, tunggu penjelasannya gitu. Itu ada di Al-Quran dijelaskan begitu. Jadi kalau yang dikatakan Suryadi, Pak Gus Suryadi tadi itu surat An-Nisa itu ayatnya laukana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Kalau itu datangnya bukan dari Allah, Pertentangan akan terjadi banyak sekali pertentangan. Oke. Mau dilanjut. Terus yang tadi pertanyaannya, Jadi mereka berdalih bahwa apa yang Sebenarnya esensinya sampai. yang penting esensinya sampai. Pakai bahasa Oh, apapun. iya. Nah, pakai bahasa apapun. Dan karena itu masih dianggap sebagai kitab suci. Nah, itu. nah, pertanyaanku kalau begitu, sejauh apa esensi itu dapat dipertanggungjawabkan benar? Coba. Sejauh Iya. jenengan kan bilang yang penting esensinya sampai. Oke, sampai. Pertanyaanku, kita mau mengkonfirmasi Iya. sejauh apa esensi yang kita terima itu benar. Larinya kemana? Kan ke kitab suci. Ke apa? Ke bahasa. Dan faktanya dalam konteks terjemahan Enggak, Al-Quran sebentar Gus. Indonesia, Paham ya? Iya, ya, jelas, Iya, jelas. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang, oh yang penting esensinya sampai. Oh yang penting ballpointnya sampai. Iya, tapi memang ballpoint iki apa duduk? Ballpoint yang ini atau bukan? Iya, ya. Karena gini ya Gus. dan tidak ada alat untuk melakukan trace tadi. Enggak ada. Sedangkan gini, ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu setelah 40 hari bersama sahabatnya, menemui sahabatnya setelah pasca penyaliban itu kan kalau menurut teman-teman Kristen kan naik ke surga kan? 40 hari itu gimana? Gentayangan gitu maksudnya. ya. Ya menemui lah gitu ya. Iya, iya. Disalib, bangkit 40 hari menemui, setelah itu naik ke Lagi, surga. iya. Nah, salah satu kitab mengatakan naik ke surga. Tapi salah satu kitab mengatakan naik ke langit. Dari mana yang benar? Esensi mana yang mau Surganya di langit. Surganya di langit, tapi surga itu belum tentu langit. Dan langit bukan surga. Esensinya gimana? Kembali kan kita harus masuk ke original teksnya, bunyinya gimana? Ya, iya. paradise atau samayim. Iya. Gus, gini Gus, kita ini kan orang Islam ya Gus ya, terus terang terutama saya ini buta. Kalau melihat Injil ini, kitab Alkitab ini, kalau dalam Islam dia ini seperti Quran atau seperti hadis. Karena di sini yang bicara itu rasul-rasul katanya mereka. Iya. Artinya bukan Bukan Isa, bukan Yesus. Ini yang menyampaikan. Nah, itu gimana ini statusnya? Jadi gini, pernah dalam suatu diskusi Arimatea yang kedua Gus, Arimatea yang kedua yang kita adakan setelah dengan Mas Egi dulu, yang kedua itu Pak Kahar ya, Pak Kahar itu dosen di Institut Injili Indonesia I3, dia bilang begini, videonya ada di channelku ada, lihat Alkitab setara dengan hadis. Jadi ini Iya. ini yang mengatakan beliau loh ya. Boleh lihat Subandi T. Sukoco ya. Alkitab setara dengan hadis, nanti kan keluar itu. Jadi kalau aku ngomong bahwa Alkitab itu jangan tapi pada waktu itu kita fokus ke Injilnya ya. Ya Injilnya oke. Injil itu jangan Jangan dibandingkan dengan Al-Qur'an. Tapi bandingkan Dengan hadis. Jadi ini katanya Pak dosen itu loh ya, Pak Kahar. Jadi ini sebut saja hadis Yesus. Nah, sekarang kalau hadis Gus, kalau kita ngomong status hadis, hadis ini kan ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif, hadis Israiliyat. Nah, ini gimana? Dan kalau hadis, kalau kita mau ngomong hadis, itu kan ada matan, ada sanad. Bagaimana kita melihat sanad ini sampai kepada bisa menyatakan, oh hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif, oh hadis itu kan melalui proses yang sangat banyak. Dan hadis itu bisa jadi esensialnya sama, dua orang pembawa berita berbeda. Nah, sekarang apakah ini terjadi juga sama Bible ini, Injil ini? Ya terjadi dong. Makanya para cendekiawan di Amerika sana kan mengeluarkan pipe gospel itu akhirnya
mereka kritisi hanya 18% ucapan Yesus di dalam Injil. Itu loh. Itu kerja loh ya, kerja akademis ya. Itu kerja akademis artinya kalau mau dihadapi ya secara akademis, jangan secara hukum gitu loh. Iya. Paham ya? Iya. Akademis itu lawannya akademis. Iya. Jangan jadi lawan dengan hukum. enggak kena. Nah, ini kan karya yang Iya. terpublikasikan Iya. secara dunia. Iya. Dunia. Jawab juga dengan karya. Iya, misalkan gini, siapa yang 100 tokoh dunia itu? Oh, iya, Michael iya. Hart. Iya. Michael Hart memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad itu Nomor satu. nomor ya. 1 ya. Iya. Kalau kamu enggak terima, ya kamu riset bikin buku untuk membantah itu gitu. Jadi akademis harus dijawab secara akademis. Nah, tim-tim yang pakar-pakar kitab di Amerika sana itu sudah mengeluarkan 5 gospel. 5 gospel itu Injil yang kelima. Kan saudara-saudara kita Kristen kan 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Mereka memberi nama 5 gospel. 5 gospel. Cuman aku nggak tahu. Jadi gini, ada warna biasa ya, tinta biasa gini, terus ada bold agak hitam ya, terus nanti merah. Nah itu nanti ada artinya sendiri-sendiri ya. Mana yang Yesus katakan, mungkin Yesus katakan, Yesus tidak katakan. Nah, dibagi. Artinya para pakar di Amerika itu sebetulnya sudah melakukan apa yang seperti umat Islam lakukan terhadap hadis. Jadi ada sohe, ada doib, gitu kan. Cuma metodenya. Cuman berbedanya. metode apa yang mereka untuk mengatakan bahwa Yesus mengatakan ini atau Yesus tidak mengatakan ini, aku yang tidak tahu. Gitu ya. Metodenya apa? Kalau kita kan ada sanad, ada matan. Iya. Kalau perawi itu kan kompilator kan. Ya. Gitu. Kalau metodenya apa aku enggak tahu. Terus gini, Gus. Sebentar. Oh iya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita kadang-kadang terlupa kalau kita bertanya, kira-kira Matius itu sejajar dengan perawi enggak di dalam hadis? Kalau menurutku Matius itu perawi, dia hanya mengkompilasi dari informasi. Jadi dia punya informasi. Informasi dari mana dia dapatkan? Nah, itu jadi masalah juga. Kalau kita kan informasinya nanti dari urutan sanad itu kan. Iya. Seperti Muslim gitu ya. Hadis Muslim. Muslim itu kan hanya kompilator itu. Dia dapat dari sini sanad sampai nanti terus gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi ya aku harus dengan segala hormat ya. Ini kan akademis ya, tidak ada tujuan apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan ya harus kita hormati lah kitab suci saudara kita kan. Tapi maksudku pernah nggak terbetik dalam sebuah pemikiran bahwa apakah Matius benar-benar tahu apa yang dia tulis ini? Kalau menurut yang aku renungi, aku baca, aku perhatikan, Matius nggak tahu. Jadi Matius itu hanya kompilator. Tapi siapa sumber data yang mensuplai informasi ke dia? Itu yang blank. Begitu juga Yohanes, Markus, Lukas. Makanya nanti itu di antara Matius dan Lukas dan Yohanes itu dalam satu peristiwa yang sama bisa terjadi dua informasi yang berbeda. Gitu loh. Gus, ini kalau dilihat Injil ini ternyata bukan cuma yang ada di sini. Ada Injil Barnabas, ada Injil Maria, ada Injil banyak sekali Injil ini. Apakah Injil yang tadi itu, yang di sono-sono tadi itu tidak diakui oleh ini? Ya itu kerja bapak-bapak gereja dulu ya dalam menseleksi kan banyak itu Injil banyak. Ada Maria tadi kan, ada lagi nanti Barnabas ya, ada lagi nanti John atau siapa ini? Ya siapa yang dianggap ya, karena kan nggak diakui, dianggap masih saudaranya Yesus gitu kan. Yeah. Terus ada lagi Injil Thomas, banyak lah Injil. Tapi pertanyaannya kok bisa menjadi 4 ya? Nah, itu loh. Nah, itu pertanyaan kok saya. bisa itu. menjadi 4? Kok cuma 4 yang dia? Ya itu otoritas gereja. Otoritas gereja menentukan 4. Itu tadi hadis, umpamanya kalau hadis palsu. Palsu gitu. Maka ditentukanlah 4 itu loh. Tapi kan kita juga pemikiran nggak berhenti di situ. Parameter apa yang digunakan oleh Bapak Gereja untuk mengatakan ini palsu ini 4 yang diterima, yang lainnya tidak gitu loh. Aku sebetulnya pernah nulis menjelaskan tentang Injil Barnabas gitu ya.
Injil Barnabas sama teman-teman Kristen dibantah dengan berbagai argumen gitu ya. Aku sih enggak masalah ya. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa Injil Barnabas itu Injil asli. Enggak. Cuman aku sebetulnya ingin ada dari teman-teman Kristen itu yang membawanya ke dalam meja diskusi. Gitu loh. Karena gini, parameter apa yang dia gunakan untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas ini palsu? Nanti kalau kita terapkan di sini ini kena enggak gitu loh. Oh. Tahu ya maksudku ya? Yeah. Gitu loh. Cuman kan aku ya sudahlah kalau nggak diterima ya sudah gitu. Terus dari pengalaman jenengan ini, saya jadi moderator sedikit apa-apa. Tapi karena nggak tahu, dari pengalaman jenengan baca kitab ini. Tadi kan di Quran dikatakan, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsiran." Kalau itu betul bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak sekali perbedaan. Jenengan melihat ada enggak di perbedaan antara surat ke surat, antara ayat ke ayat di dalam Injil ini? Ya adalah tentang babi itu aja beda. Di sini ada berapa babi, di satu lagi ada berapa babi. Itu beda jumlahnya. Kalau di perjanjian lama itu tentang kudanya siapa ya, kudanya siapa gitu. Itu jumlah kudanya juga beda. Enggak, maksudnya dengan Injil yang lain atau maksud saya dalam satu Alkitab ini? Dalam satu Alkitab ini. Oh. Itu beda. Yang paling gampang itu kalau sudah berbicara kuantitatif. Iya. Kuantitatif beda, cuman aku yang nggak hafal ya. Silsilah. Tapi ada. Silsilah. Silsilah antara yang ditulis Matius dan Lukas tentang keturunan Yesus itu beda. Terus mana yang benar? Gitu loh. Beda. Nah, tadi kalau teman-teman kita di Kristen, tadi teman jenengan tadi mengatakan bahwa jangan dibandingkan Injil ini dengan Quran. Bandingkanlah Injil ini dengan hadis. Nah, kita sebagai Muslim, kita mengakui ada hadis sahih, hadis mutawatir, ada hadis palsu. Apakah mereka juga mengakui bahwa ada Injil sahih dan Injil palsu? Yang di sini loh ya. Yang ini sudah dianggap sahih. Sudah sahih, yang palsu sudah dibuang. Yang Barnabas sudah ditolak. Yang sama bapak-bapak gereja yang dianggap palsu sudah nggak masuk. Itu namanya kalau ini namanya kanonik, sudah dikanonkan. Gitu loh. Yang itu nggak masuk kanon gitu. Sudah ditetapkan cuma 4 ini. Jadi kalau kita Tapi kan jangan lupa seperti aku bilang tadi. Ternyata dari 4 ini oleh pakar kitab Alkitab di Amerika cuma 18%. Paham ya? Iya. Kalau misalkan literatur Five Gospel ini lalu digenggam tangan Ustadz Waloni, ya selesai sudah. dijadikan sebagai Acuan. acuan Ya selesai. bahwa omongannya dia benar. Tahu Ustadz Waloni, saya yakin itu Nah, Five kalau Gospel. Ustadz Waloni menggenggam ini sebagai sebuah argumen, saya mengatakan palsu, ini loh buktinya. Misalkan begitu, gimana ini? Ya selesai sudah. Bukan saya yang ngomong, tapi Ini. Makanya kan aku bilang, Gus ya. Kalau ini mau benar-benar mau diselesaikan secara hukum pengadilan, kita perangkatnya ini udah siap belum? Gitu loh. Ini kerja kita sama sebagai anak bangsa, supaya kita tahu ketika ini berbicara, ini nanti deliknya apa. Oh, ini deliknya akademis, dia berbicara apa adanya. Apa ini deliknya apa mau pi ngenyek pi apa jenenge? Penistaan, ujaran apa? Kebencian. Itu supaya jadi. Kalau sekarang kan enggak, gitu loh. Belum lagi ruang publik itu mana, ruang privasi mana, gitu. Seperti aku juga, tapi kan PUR sudah aku jelaskan. Aku kalau ngomong, ya karena aku backgroundnya bukan pondokan jalan kadang-kadang. Tapi itu bukan berarti aku memang gayanya seperti itu. Cuma nggak marah-marah, nggak ngamuk, nggak nista, nggak. Memang gayanya ngono gitu loh. Cuman kan ini perlu dipahami bersama. Makanya aku bilang, kalau kasus ini benar-benar diselesaikan di pengadilan, ini akan ruwet. Karena nanti pertarungannya karena mesti ada saksi ahli dong. Ya. Gitu loh. Ya, saya bayangkan ketika Ustadz Waloni itu mengangkat Five Gospel. Ini loh bukti. Itu gimana kira-kira? Ya selesai. Artinya apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu that is true, benar. Kan gitu. Kan kita kan
Jadi hukum itu ya akan menjadi kuat atau lemah itu tergantung bukti material. Iya. Kan begitu. Iya. Kalau misalkan itu dijadikan bukti material, berarti kan yang dikatakan Yahya kan benar. Gitu loh. Belum lagi ada satu buku lagi yang mirip seperti itu. Judulnya itu Holy Blood, Holy Grail. Oh, darah suci. Ya, itu juga sama, mengungkap hal yang sama seperti Five Gospel tadi. Sama persis. Lah ya itu terus itu mau diadili gimana? Kan ruwet ini. Jadi memang sekali lagi ya dalam menangani kasus seperti ini kita harus ekstra bijaksana lah ya. Ya. Harus hati-hati gitu. Tapi aku setuju kalau ada yang berkomentar mungkin pilihan-pilihan katanya perlu body language-nya perlu. Tapi kembali ke seperti aku sendiri ya. Iya. Aku itu kalau suruh kelemak-kelemnya nggak iso, memang gayanya begini. Itu repot lagi nanti. Mengikuti nasihatnya Ali radhiyallahu kan, jangan dilihat siapa yang ngomong karena Iya, betul. tapi dengarkan atau Apa yang diomongkan. omongkan. Masalah kalau teman-teman semua paham itu kita enak ngomong. Karena memang gaya orang itu nggak bisa disamakan. Ada yang lemah lembut gaya Ustadz Ahmad atau gaya preman ala Gus Bete. Karena gini loh Gus ya, dakwah itu intinya kan mengajak ya. Ya. Nggak ada ceritanya orang kita lukai hatinya terus mau ikut kita itu nggak ada. Nggak ada, gitu loh. Jadi kalau dakwah itu ya harus bagus, teduh ya, orang jangan tersinggung. Nah itu tadi. Jadi nggak mungkin orang itu kita lukai hatinya, karena ketersinggungan agama itu kan riskan. Terus orang mau ikut kita nggak mungkin. Yang mungkin tadi itu ya yang aku bilang tadi, penjelasan, education. Menurut saya kok begini Pak ya, ini begini. Itu substansinya. Oh ayatnya mana? Oh ini datanya mana? Ini ya. Coba sih kita baca. Gitu. Salah satu contoh ya. Misalkan aku kasih contoh. Tritunggal itu bagaimana sih Pak? Gitu ya. Terus dia bilang, oh ada Pak di Alkitab. Tolong dong Pak saya tunjukkan. Ada enggak? Gitu loh. Itu kan enak, kita tinggal merujuk ke kitab. Kalau dia di kitab ada, berarti ya benar. Kalau di kitab nggak ada, yang nggak benar kan? Itu namanya uji materi. Jadi simple. Dalam apa ya, tata hukum kita, itu materi itu menjadi penting seperti ketika kita masuk dalam lab ya. Itu kan material akan berbicara gitu loh. Jadi kalau misalkan aku ngomong, nggak ada Pak, aku nggak menemukan Tritunggal, yang aku ketemukan tunggal di mana? Ya itu. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu tunggal Pak. Nggak pernah ada dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tritunggal. Itu nggak ada. Terus gimana? Ya sudah, kita sebatas menjelaskan itu. Nanti apakah beliaunya, saudara kita itu akan menerima atau menolak ya itu biar aja natural gitu. Tapi misalnya wong wis dinyek di sakiti, nggak mungkin Pak dakwah itu masuk gitu loh. Makanya kan Kanjeng Nabi itu sudah memberikan contoh yang gimana ya? Ceritanya kan gini, ada rombongan kafir Najran. Ya kan? Datang kepada Kanjeng Nabi, ngajak dialog. Kan sama Kanjeng Nabi dilayani itu. Yang akhirnya terus timbul mubahalah itu loh. Itu kan Nabi kita itu sudah mencontohkan kepada kita sebagai orang yang terbuka terhadap dialog. Gitu loh, Gus. Itu aku ya kadang-kadang berpikir begini, bagaimana dahsyatnya ya dialog itu ya. Kan semua itu ketemu semua itu. Yang nggak ketemu ketika siapa? Ibnu Maryam. Itu nggak ketemu. Kanjeng Nabi Islam maksudnya itu Nabi bukan Allah, sementara teman kita Kristen tamunya pada saat itu akhirnya mengatakan Allah kan. Terus ya sudah kalau gitu kita sama-sama nggak ketemu, kita mubahalah aja lah. Bawa keluargamu, aku bawa keluar. Dan akhirnya kafir Najran kan nggak mau mubahalah gitu. Tapi artinya dalam banyak hal yang itu kan tolong dikoreksi, sejarahnya itu kan 3 hari 3 malam diskusinya. Bukan 8, kalau hari mati kan cuma 8 jam. Itu 3 hari 3 malam bersesi gitu ya. Dan
kalau aku lihat mau beribadah sama Kanjeng Nabi disilahkan dikasih tempat ibadah mereka gitu. Kan indah kalau begitu. Itu loh. Ya, mudah-mudahan peristiwa yang sedang terjadi ini lalu berujung pada sebuah keputusan yang fair, yang Ya, betul, objektif. kita juga Harapan mengharapkan kita Ya, begitu. siapa yang memang bersalah ya harus menanggung risiko kesalahannya karena kita negara hukum. Tapi kalau memang tidak bersalah, ya seharusnya tidak dikenai hukum. betul, betul. Karena kalau tidak demikian jadinya, karena ini esensinya menyentuh tentang agama, itu bisa menimbulkan luka yang membahayakan ke depannya. Karena kita kan sudah sepakat bahwa hak memilih agama itu hak kita masing-masing. Tapi sekaligus menjalankan agama juga hak kita masing-masing. Masing-masing. Ya. Jadi proses dakwah mendakwai akan terus jalan, ya kan? Diskusi, perdebatan, dialog juga akan terus jalan, kan gitu kan? Jalan terus. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ini tidak berujung nanti misalkan larangan untuk berdiskusi. Jangan sampai itu terjadi. Karena larangan untuk berdiskusi atau dialog atau perdebatan itu artinya sama dengan mengamputasi isi kitab suci Betul. dan mengamputasi undang-undang dasar, konstitusi juga diamputasi. Wong konstitusinya membenarkan menjalankan agama yang diyakininya, kok kemudian dilarang, itu kan mengamputasi. Padahal ini bagian dari Ini bagian dari itu lah. Mudah-mudahan begitu ujung dari yang sedang terjadi saat ini. Dan secara akademik tidak benar, orang tidak boleh diskusi itu. Ya, nggak perlu ada kampus. Nggak usah ada kampus, tutup kampus sudah. Nggak ada diskusi. Tim, cukup statement, closing statementnya. Saya ingin bertanya lagi. Oke. Wah, banyak lagi. Kenapa ada perjanjian baru sepeninggal Yesus? Apakah perjanjian lama saja itu tidak tidak mewakili kebenaran dari agama Kristen? Sebetulnya gini, tidak ada istilah sebetulnya perjanjian baru seperti perjanjian lama. Orang Yahudi tidak mau kitabnya disebut perjanjian lama, tidak mau, bisa ngamuk mereka, bisa nggak terima gitu. Makanya aku biasanya ya, cuman kan aku guyon, ya nggak terlalu serius. Torah itu perjanjian lama loh ya, oke. Injil itu perjanjian baru loh ya, oke. Tapi ingat ada perjanjian terakhir, apa, Al-Quran. Aku biasanya gitu ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu istilah yang dibuat oleh dunia kekristenan sebetulnya. Karena kalau itu disampaikan kepada teman-teman Yahudi, mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Sama, kita kan punya order lama dan order baru. Kira-kira gitu. Jadi hanya sebuah istilahan dan itu ada dalam dunia kekristenan. Terakhir, saya ingin bertanya juga kepada Ustadz Ahmad Wakid. Sejauh ini dalam perbandingan agama, apakah pembelaan yang dipaparkan oleh debaters Kristen tentang kebenaran agama versi mereka itu bisa diterima secara akademis dan nalar manusia? Biasanya argumen mereka lebih banyak kepada dogma ya. Jadi ya. Berarti nggak berbasis ilmu pengetahuan? Karena setiap kali mereka berbasis pada ilmu pengetahuan mudah saja dipatahkan. Tadi itu seperti yang saya tanyakan kepada Gus Beti tadi, ternyata di dalamnya sendiri ada pertentangan. Begitu dia berargumen tentang satu satu argumen, ternyata argumen ini dipatahkan oleh ayat yang lain yang tadi sudah dibicarakan sebetulnya kan, terutama dalam hal tadi kuantitatif. Ini nomor ini berbeda, yang ini berbeda, dan kemudian ada statement-statement yang kayak contohnya di perjanjian lama kita lihat umpamanya sunat itu wajib ya. Kemudian kalau kita tanya Yesus itu sunat nggak? Sunat. Nah terus 12 muridnya itu kira-kira sunat nggak? Sunat. Ya sunat. Sunat. Nah terus kamu nggak sunat ngikut siapa? Nah itu dibatalkan sudah, diganti dengan perjanjian baru. Paulus ya yang mengatakan sunat itu cukup sunat hati. Kira-kira Yesus makan babi enggak? Enggak. Nah 12 muridnya makan babi enggak? Ya enggak juga. Nah babi itu haram. Nah terus sekarang kamu makan babi ikut siapa? Nah
itu jadi ya itulah jadi pertentangan seperti itu. Saya pikir cukup ya. Iya, oke. Apakah ada closing statement? Monggo jenengan dulu. Jadi seperti apa yang kita harapkan bersama tentunya supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu damai ya. Kita masing-masing artinya semuanya ya, baik Islam dan Kristen, kalau ada kasus-kasus seperti yang sekarang terjadi itu harus saling bisa menahan diri lah ya. Jangan terus nanti di antara kita saling bermusuhan gitu. Karena kalau kita sudah saling bermusuhan, operatornya berarti sukses, yang membuat sengaja kita menjadi adu domba gitu loh. Jadi damai. Biarkan yang sudah proses berjalan secara hukum biarkan berjalan ya. Dan kita berharap hukumnya seperti Gus Dur bilang tadi fair. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya memang benar. Jadi hukum tidak berjalan atas tekanan atau hukum tidak boleh berjalan atas pesanan gitu ya. Tapi sekali lagi aku bilang, kalau memang ini mau diselesaikan secara hukum itu memang agak berat, ruwet. Nanti ujung-ujungnya ya pertarungan para saksi ahli, gitu loh. Yang bertarung saksi ahli. Sebenarnya menurut saya yang menjadi masalah justru kasus Yahya Waloni itu yang susah berat. Iya. Tapi kalau si Kece buat saya itu sudah terang benderang. Terang gitu loh. Gitu. Masalahnya gini lah, apa kalau orang bilang body language ya, mimik itu nampak sekali gitu loh. Si Koclok ini memang seperti aku bilang tadi, ini kira-kira orang ini waras apa gila ya gitu loh. Karena kalau orang waras sepertinya nggak ngomongin, karena dia tahu resiko ujungnya gitu loh, dan dia berani gitu loh. Berarti kan wah ini apakah ada operator di belakangnya atau karena ada duit atau apa gitu. Ya nanti biarlah hukum berjalan untuk menyelesaikannya gitu. Kalau aku gitu. Closing statement dari Dr. Suryati. Ya, pesan saya terutama untuk saudara-saudara yang muslim, ketika kita menjalankan perintah Allah sebagaimana dari surat An-Nahl 125 tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah harus dicatat dengan baik. Wa mau'izatil hasanah dicatat dengan baik, hasanah. Wajah itu wajadilhum billati hiya ahsan, catat dengan baik. Artinya mari kita sampaikan Islam tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Dan kebetulan dalam konteks cara yang benar ini Al-Quran sudah banyak bercerita, memberikan rambu-rambu. Misalkan ada kalimat-kalimat misal kaulan ma'rufan, kaulan baligo, kaulan laizinan, kaulan layinan, kaulan apa Kaulan syadidan, kaulan kariman, kemuliaan. Jadi kita nggak boleh sampai di dalam interaksi itu tuh merendahkan, melecehkan. Di dalam Al-Quran dengan jelas itu bagaimana yang disebut bil hikmah itu kalau diterjemahkan dalam prinsip-prinsip komunikasi di dalam Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Ya, kita ketika menyampaikan sesuatu harus lemah lembut, harus menghargai. Misalkan begini ya, kita jadi guru lalu kita menyampaikan pesan pada wali murid, ibu, putri ibu ini kelihatannya goblok, nggak bener tuh, itu nggak apa mulia, itu tidak kariman, itu bukan kaulan kariman. Tapi kita mungkin mengatakan kurang cepat di dalam menangkap pelajaran. Kata-kata kurang cepat menangkap pelajaran itu ada kalimat yang kariman, karena menghindari penggunaan kata ikan sama kan, kurang cepat menangkap pelajaran dengan goblok kan sama kan. Tapi goblok itu kan merendahkan. Nah, umat Islam mestinya juga begitu di dalam interaksinya, di dalam perdebatannya. Pilihlah diksi-diksi yang memang mengorangkan orang. Seperti dikatakan Mas Gus Betik tadi, nggak mungkin kita mendakwai orang itu akan diikuti orang itu kalau kita sudah melukai. Nah, agar tidak melukai, ada prinsip-prinsip dan itu diatur dalam Al-Quran. Ini khususnya kepada saudara-saudara Muslim yang berdakwah dengan lewat perdebatan-perdebatan, saran saya adalah gunakan prinsip-prinsip Al-Quran yang sudah kita miliki dan kita kenali kalau kita ingin berdakwah. Sehingga selain menjaga kebersamaan, kerukunan dan sebagainya, juga kemudian pada saat yang sama insya Allah menjadi efektif di dalam mengajak. Jika itu tidak diindahkan, maka ya dakwah kita juga tidak efektif.
ingat bahwa manusia itu harus yang dinilai adalah ikhtiarnya. Tetapi di dalam melakukan ikhtiarnya dia juga harus menggunakan panduan-panduan yang dibenarkan. Jangan sampai pokoknya aku wis dakwah. Jangan begitu. Bagaimana dakwahnya juga harus mempertimbangkan aturan-aturan karena tentunya sebagai manusia selain ikhtiar juga berharap ada keberhasilan. Ada gitu. Itu saja saya kira. Ya. Terakhir dari Ustaz Ahmad Lagi. Tadi kalau saya dan sudah beliau berdua sudah memaparkannya masalah kita harus damai. Saya cuma ingin mengatakan ada dua orang dalam kegelapan. Gelap ruang yang gelap betul. Yang satu buta, yang satu tidak buta. Pada waktu cahaya masuk, yang buta akan tetap dalam kegelapan. Yang tidak buta dia akan tahu keterang. Itulah yang terang. Jadi ada dua yang membedakan. Pada waktu datang petunjuk dari Allah, yang buta akan tetap kelihatan gelap. Ya, saya pikir itu saja. Aku tambahkan dikit. Silakan. Sebetulnya gini Gus, di dalam Bible khususnya di Perjanjian Baru di surat Petrus itu disampaikan begini, apabila engkau dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus, tentang Kristus, maka berilah pertanggungan jawab itu tetapi dengan lemah lembut. Artinya ketika orang akan bertanya ya, Sinan tadi ya. Kalau kita sama-sama berpegang pada kitabnya masing-masing, diskusinya enak gitu. Tinggal nanti kita memahami, oh kok itu gini keras, oh enggak dia nggak menghujat, memang karakternya gitu. Itu kan itu bisa dijelaskan ya. Tapi kalau sudah menghujat itu misalnya, dia nggak mau kitab kita. Karena dua kitab ini sama-sama menyuruh baik. Kalau berilah apabila engkau dimintai pertanggungjawab tentang Yesus Kristus, berikanlah tanggung jawab itu tetapi dengan lemah gemulai. Kan sama dengan berdebatlah kau dengan ahli kitab, janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik gitu. Ya, ini juga mungkin nanti ada Kan juga namanya agama kasih. ya, ada dari pihak-pihak apa namanya? Pihak-pihak penegak-penegak hukum yang mungkin mau belajar Alkitab baik Al-Quran dan Bible ya, kan jadi enak, oh ternyata begitu ya, iya gitu. Tinggal orangnya nanti lihat ini melanggar gitu. Kayak itu dari aku. Sekian dialog kita pada kali ini. Iya. Saya akhiri. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.